Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusil aliyah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Masjid Baitul Munawwarah yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam anugerah dan nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Masjid Baitul Munawwarah ini dan umumnya pada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Mari kita awali taklim kita dengan belajar suratul Fatihah yang wajib dibaca di dalam setiap rakaat ketika kita mendirikan sholat, dan juga surat-surat yang pendek selain suratul Fatihah yang sunnah hukumnya, ya sunnah hayat hukumnya dibaca setelah membaca suratul Fatihah pada rakaat pertama dan kedua di dalam sholat. Ikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. Selanjutnya kajian kita malam hari ini yaitu bagian hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah malam hari ini kita akan menyimak, mempelajari, memahami, dan insyaallah selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan bulan Rajab. Karena sekarang masih dalam bulan Rajab. Kalau orang kita nyebutnya Rajab, kan? Yang padahal bahasa Arabnya atau bahasa Arabnya yaitu Rajab, Ro Jin Bab. Hadis yang pertama yang berkaitan dengan bulan Rajab, yaitu diriwayatkan dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, ra'aitu lailatal mi'raji nahron ma'uhu ahla minal asli wa abradu minas salji wa abyabu minal miski. Faqultu li Jibraila liman hadza, qala liman shalla alaika fi Rajab.
yang artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj, sabda Nabi, aku melihat sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu rasanya, lebih dingin dari es, dan lebih wangi daripada minyak misik. Nah, berarti 3 macam nih ya. Ada sebuah sungai yang terlihat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj ya. Atau ketika beliau Mi'raj ke langit ke-7 bahkan sampai ke Mustawa, beliau melihat sebuah sungai yang airnya rasanya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada es, dan lebih wangi daripada misik. Oh, luar biasa. Lalu aku bertanya kepada Jibril, ya sabda Rasul, liman hadza ya Jibril, liman hadza wahai Jibril, sungai ini untuk siapa? Ola, dijawab oleh Jibril, liman shalla alaika fi rojaba. Sungai ini nanti untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu fi rojaba, pada bulan Rojab. Mantap ya. Jadi balasan pahala bagi orang-orang yang bersolawat kepada Nabi pada bulan Rajab, nanti di akhirat akan diberikan air minum ya, dari sungai yang rasanya lebih manis dari madu, lebih es dari salju, harumnya lebih harum dari minyak misik. Ya, bukan misik dunia, tapi misik akhirat, misik surga. Jadi misik surga itu masya Allah tidak pernah tercium oleh kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, tidak pernah terlintas dalam hati kita, dalam hati manusia. Itulah kenikmatan surga, termasuk sungai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang lebih manis dari madu, lebih dingin dari es, lebih wangi daripada minyak misik. Ya, itu adalah sungai di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang membaca sholawat di bulan Rajab. Coba kita sholawat bareng-bareng ya. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah ya, ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang membaca sholawat di bulan Rajab. Balasannya akan diberi minum dari sebuah sungai yang airnya lebih manis dari madu, lebih dingin daripada es, dan lebih wangi daripada minyak misik. Insya Allah.
yang penting kita jangan bosan-bosan bersolawat kepada Nabi, baik di bulan Rajab maupun di bulan-bulan yang lainnya. Kenapa kita harus banyak salawat, harus rajin-rajin bersalawat kepada Nabi? Ya karena Allah Subhanahu wa taala pun bersalawat kepada Nabi. Kata siapa? Al-Qur'an yang mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu semua kepada Nabi dan sampaikanlah salam dengan salam yang sebenar-benarnya. Ya. Cuman pertanyaannya, Allah bersalawat kepada Nabi itu bagaimana? Salawatnya Allah kepada Nabi itu bagaimana? Ini beda ya. Salawat Allah kepada Nabi adalah Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi. Allah menurunkan rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu salawatnya malaikat bagaimana? Salawatnya malaikat adalah para malaikat beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai orang yang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu semua alaihi kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu, dan bacalah salam, sampaikanlah salam kepadanya dengan salam yang sebenar-benarnya. Nah, kita sebagai orang beriman diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya membaca salawat dan membaca salam. Ada salawat, ada salam. Salawat yang bagaimana? Sallallahu ala Muhammad. Itu salawat. Apabila kalimatnya sholla atau sholli, itu adalah sholat. Lalu salam bagaimana kalimatnya? Salam atau salim. Ya. Kalimat salam boleh salam, boleh salim. Sallallahu alaihi wasallam. Itu salam namanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ibziru wa ghalin, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu fi'il madi ya. Shalla fi'il madi,
sallama juga fi'il madi. Kalau fi'il amarnya bagaimana? Sholli. Ya, kalau pakai fi'il amar maka semuanya harus fi'il amar. Contoh, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Itu fi'il amar semua. Sholli kalimat fi'il amar, salim kalimat fi'il amar, barik juga kalimat fi'il amar. Tuh. Kalau fi'il mudhari maka semuanya harus fi'il mudhari. Contoh di awal kitab Al-Barjanji, di sana tertera tulisan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaihi. Itu semuanya fi'il mudhari. Ada sholawat, ada salam, ada barokah, kan? Jadi artinya al-jannatu wa na'imuha, surga berikut kenikmatannya, liman yusalli, itu untuk orang-orang yang bersholawat, wa yubariku, dan menyampaikan berkah, wa yusallimu, dan membaca salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang rajin baca shalawat, baginda Nabi juga menjamin bagi orang-orang yang membaca shalawat dengan balasan surga, dengan balasan berupa berbagai macam kenikmatan di akhirat. Syekh Al-Barjanji juga mengatakan bahwasanya surga berikut kenikmatannya itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi, menyampaikan keberkahan kepada Nabi, dan juga membaca salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekarang kita lanjutkan ya, hadis yang kedua, yaitu yang diriwayatkan bersumber dari Imam Muqatil, ya, namanya Muqatil radhiyallahu taala anhu. Jadi Muqatil seorang sahabat. Beliau meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna fi wara'i jabali qafid ardon baydo'a turabuha kalfidoti sa'atuha mislud dunya sab'a marratin mamlu'atan minal malaikati lau saqatat ibratun la saqatas alaihim abu yadi kulimin minhu liwa'un maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yajtami'una kulla lailati jum'atin min rajaba haula jabali qafin yatadarrauna bis salamati li ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam wa yaquluna rabbana arham ummata Muhammadin wa la tu'adzibhum wa yastaghfiruna wa yatadarrauna ila subhi fa yaqulullahu ta'ala ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Luar biasa nih ya. Kalau kita paham artinya ini hadis, masya Allah, sangat luar biasa sekali. Yang artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi wara'i jabali qafin, sesungguhnya di belakang gunung Qaf. Nah, jadi ada sebuah gunung namanya Gunung Qaf. Itu Allah alam adanya di sebelah mana. Tahu di sebelah barat atau di sebelah timur ya. Ini Gunung Qaf. Berarti Gunung Qaf ini berpisah dari bumi ini. Bukan bumi yang dihuni oleh manusia, atau bukan gunung yang dihuni oleh manusia, bukan.
Seperti Gunung Bromo, Gunung Muria, Gunung Karang itu bukan. Kan kalau Gunung Karang itu banyak manusia di sana. Ya. Jadi banyak dihuni oleh manusia, termasuk Gunung Merapi. Kan itu sudah dihuni oleh manusia. Nah, ini namanya Gunung Kop. Gunung Kop tidak dihuni oleh manusia. Nah, ini berpisah dari bumi manusia, Gunung Kop. Di belakang Gunung Kop, Ardon Bainua, ada sebuah bumi ya. Ada bumi, ada tanah berwarna putih. Turabuha kalpidoti, yang debunya seperti perak. Jadi ada tanah warnanya putih, debunya seperti perak warnanya. Oh, berarti sangat indah tuh kan. Sangat indah sekali tanah yang berada di belakang Gunung Kop. Ini berarti goib ya. Kenapa goib? Tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, nggak bisa diraba. Itu berarti goib. Berarti tanah yang berada di belakang Gunung Kop yang berwarna putih, debunya bagaikan perak warnanya, nah itu adalah gaib. Lalu luasnya seberapa luas? Sa'atuha mislu dunya sab'a maratin. Luasnya sama dengan seluas 7 kali lipat dunia. Dunia saja Masya Allah tidak terjangkau oleh kita. Jakarta saja sangat luas, Jakarta. Lalu Pulau Jawa, Masya Allah begitu luasnya. Indonesia sangat luas sekali. Dunia sangat luas. Ya. Ini mah ya, tanah yang berada di belakang Gunung Kop berwarna putih, debunya bagaikan perak. Nah ini kalau dibandingkan dengan dunia kita nih, itu 77 kali lipat. Masya Allah, ya 7 kali lipat. Betapa luasnya tuh kan. Dan mamluatan minal malaikati, nah tanah tersebut yang luasnya 7 kali lipat daripada dunia, mamluatan bil mala atau minal malaikati, itu dipenuhi oleh para malaikat. Berarti betapa banyak malaikat yang berada di sana. Yang berada di belakang Gunung Kop tidak ada yang tahu banyaknya, jumlahnya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan lau sakotot ibratun la sakotot alaihim. Andai saja ada jarum yang jatuh dari atas, yaitu jarum. Betapa kecilnya ikan itu jarum. Kalau itu jarum jatuh dari atas ke belakang Gunung Kop atau ke tanah yang ada di belakang Gunung Kop, maka itu jarum akan menimpa malaikat. Artinya jarum tersebut tidak akan sampai ke tanah. Kenapa? Betapa padatnya malaikat di tanah tersebut. Ya, sesak oleh malaikat. Ya, jadi malaikat di sana berdesakan, gitu kan? Kalau kelihatan oleh mata kita. Wa biyadi kulin minhum, dan di setiap tangan setiap malaikat ya. Jadi setiap malaikat, setiap satu orang malaikat itu memegang bendera. Jadi semua orang malaikat memegang bendera yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benderanya seperti apa itu wallahu alam. Yang jelas ini bendera, warnanya tidak disebutkan, apakah warna hitam, putih, enggak disebutkan di sini ya. Dalam hadis ini tidak disebutkan warna bendera tersebut. Cuman bendera tersebut disebutkan dalam hadis ini, yaitu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertuliskan kalimat tauhid, bertuliskan 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama, syahadat kedua
dua. Syahadat pertama, la ilaha illallah. Kalau artinya terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi dalam kalimat tersebut mengandung makna 41 aqaid. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, kan? Itu dalam kalimat la ilaha illallah. Ya, menyimpan makna wujud kita baqa mukhalafatun lil hawadits qiyamuhu binafsihi wa daniyan qudrat iradah ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan alimana yang sami'an basiran mutakaliman adamuhudus panamu masalatun lil hawadis itiajuhu ilal mahali at-ta'adud ajul karoha jahlun maut somam ama baka mazizan karihan jahilan maitan asoman ama wa arkama 40 wajib dan mustahil. Jaiznya 1, wenang di Allah itu yaitu ngadamal mungkin atau ngadamal saru wa mae wenangna jaiz fi'lu kulli mungkinin awtarhu menciptakan makhluk atau tidak menciptakan makhluk itu hukumnya jaiz bagi Allah menurut hukum akal, menurut ilmu tauhid, menurut ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kan itu 41 ya. Jadi la ilaha illallah menyimpan makna 41 aqaid. Muhammadur Rasulullah yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada kalimat tersebut terkandung makna 9 aqaid. Ya, ditambah dengan sam'iyat yang lain-lainnya lebih banyak lagi. Yang 9 aqaid adalah syidik, amanah, tabligh, patonah, kidzib, khianat, kitman, biladah. 8 ditambah jaiz yaitu a'rad basariyah. Tuh. Ya, jumlahnya 50 aqaid. A'rad basariyah artinya apa? A'rad basariyah itu sifat-sifat Rasul sama seperti sifat-sifat manusia biasa. Artinya kita makan, Rasul pun makan. Ya, cuman makannya beda. Kalau kita dikit-dikit makan, itu kita ya. Kalau Rasul makannya dikit, para Rasul makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit makan. Dan Rasul menganjurkan, ya, jangan makan sebelum lapar. Kalau sudah makan berhenti sebelum kenyang. Nah itu yang diperintahkan oleh Rasul. Kalau kita beda, ya kita mah kadang-kadang bukan kadang-kadang sering, ya belum lapar pun sudah makan lagi. Itu kita. Kalau sudah makan, kalau belum kenyang, nggak berhenti. Itulah kita. Itulah bedanya antara kita dengan Rasul. Kita kawin, Rasul pun kawin. Kita suka tidur, Rasul pun suka tidur. Cuman pasti beda ya tidur kita dengan tidur Rasul. Nah itu pasti berbeda. Ya kalau kita mah kalau sudah tidur lupa segalanya. Itu kita. Ya. Hati kita lupa, mata kita terpejam. Hidung mendekur. Itu kita. Hati pun lalai, lupa daripada segalanya. Bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita. Ya kalau Rasul walaupun matanya terpejam,
tapi hatinya terjaga. Hatinya tidak pernah lupa kepada Sang Pencipta, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda, ya. Rasul imannya selalu naik, ya. Selalu bertambah, tidak pernah menurun. Kalau kita yajidu wa yanqusu, ya iman kita itu yajidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun, tapi lebih banyak turunnya daripada naiknya. Itu iman kita. Lebih banyak kurangnya daripada bertambahnya. Itulah iman kita. Ya. Insyaallah, kan? Ada yang imannya segitu-gitu aja. Tidak pernah naik, tidak pernah turun. Itu imannya siapa? Imannya para malaikat. Ya, kalau iman malaikat itu enggak pernah naik, enggak pernah turun, ya segitu aja. Anteng aja gitu imannya malaikat. Kalau iman Rasul, para Rasul semuanya naik terus. Enggak pernah diam, ya enggak pernah anteng, tapi selalu naik terus, naik. Iman para Rasul. Ya, iman malaikat anteng, enggak naik, enggak turun, enggak bertambah, enggak berkurang. Itu imannya malaikat. Ya, iman kita kadang naik, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, ini macam-macam ya, tergantung orangnya. Kadang-kadang ada orang lagi banyak duit, wah imannya naik. Lagi pararusing, nggak punya duit, ya, dompetnya kosong, kadang-kadang imannya ikut turun. Duitnya nggak ada, imannya pun ikut berkurang. Duitnya kurang, imannya pun ikut berkurang. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Ya, kadang-kadang ada juga nih orang lagi miskin, ya, lagi kere, ya naik imannya, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ngaji. Ketika dia banyak duit, malah masya Allah imannya berkurang. Kelas kita itu macam-macam orangnya. Jadi tergantung manusianya. Ada yang imannya turun terus ada. Siapa mereka? Yaitu imannya orang-orang fasik. Orang fasik siapa? Orang fasik adalah orang-orang yang berani berbuat dosa, berbuat munkar secara terang-terangan. Itu adalah orang fasik. Jangankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia pun sudah tidak punya rasa malu ketika mereka berbuat dosa. Ketika mereka berbuat munkar, itulah orang-orang fasik. Imannya turun terus, ya, nggak pernah naik. Lama-lama kalau dia bermaksiat terus-terusan setiap hari, setiap saat, setiap jam, maka itu imannya akan hilang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini malam ini nggak ada tanya jawab ya. Kalau masuk waktu isya langsung ada ya tanya jawab. Nah ini di stop dulu ya, karena saya ada perlu ya. Ini mau langsung ke Pandeglang nih. Habis sholat isya saya langsung OTW naik kereta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu bendera yang tertulis yang dibawa oleh malaikat ya, yang tertulis di atas bendera yang dibawa oleh para malaikat. Di mana? Di belakang Gunung Qop ya. Jadi mereka semuanya berkumpul di belakang Gunung Qop. Kapan berkumpul di belakang Gunung Qop? Yaitu Lailata Jum'atin min Rajabah, pada malam Jumat atau setiap malam Jumat pada bulan Rajab. Jadi malaikat tersebut yang berdesakan setiap malam Jumat bulan Rajab, mereka berkumpul di keliling Gunung Qop ya, mengelilingi Gunung Qop, yatadarrauna bis salamah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka ya yatadarrauna tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memohonkan keselamatan di umat Muhammadin alaihi wasallam, bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nih ya, setiap malam Jumat bulan ini, bulan Rajab nih,
kita sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW didoakan oleh malaikat yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah keselamatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam Jumat di bulan Rajab. Berarti udah satu Jumat ya. Bulan Rajab berarti udah satu Jumat nih. Berarti masih ada 3 Jumat lagi ya. Jadi kita umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad SAW akan didoakan oleh malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Masya Allah. Ya tidak ada yang tahu banyaknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam doanya mereka mengatakan, wa yaquluna rabbana arham ummata Muhammad wa la tu'adzibhum. Nah, mereka berdoa di malam Jumat setiap bulan Rajab ya, setiap malam Jumat di bulan Rajab mereka berdoa, salah satu doanya adalah rabbana arham ummata Muhammadin. Artinya bahasa kitanya rabbana, wahai Tuhan kami, irham, sayangilah. Siapa yang disayangi? Sayangilah umat Muhammad. Rahmatilah umat Muhammad. Itu semua malaikat berdoa seperti itu. Rabbana arham ummata Muhammadin. Wala tu'adzibhum, dan janganlah engkau siksa mereka. Masya Allah, luar biasa ya. Yang namanya doa malaikat pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Malaikat tidak pernah punya dosa. Yang namanya malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah membuat dosa, tidak pernah berbuat munkarat. Sudah pasti doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhan kami, sayangilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan janganlah engkau siksa mereka. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Wa yastaghfiruna, dan mereka pun beristighfar ya, memohonkan ampun bagi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarruna, mereka tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai subuh, ila subhi, sampai masuk waktu subuh. Ya, dari mulai maghrib sampai subuh terus mereka selalu berdoa, selalu beristighfar untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah masuk waktu subuh dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulullahu taala ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikatku, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, telah mengampuni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, luar biasa tuh kan. Jadi sebulan Rajab, yaitu setiap malam Jumat, nah umat baginda Nabi Muhammad SAW alias umat Islam itu selalu didoakan oleh para malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Tidak ada yang tahu banyaknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doanya adalah Rabbana arham ummata Muhammadin wa la tu'adzibhum. Wahai Tuhan kami, sayangilah umat Muhammad dan jangan engkau siksa mereka. Dan mereka selalu beristighfar pada malam Jumat, ya, setiap malam Jumat di bulan Rajab, juga bertadarus kepada Allah. Sampai kapan? Sampai masuk subuh. Akhirnya dijawab setelah masuk subuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Tenang para malaikatku, demi keagungan dan kemuliaanku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, telah mengampuni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ya ini.
Allah yang berfirman, Allah langsung, "Wahai malaikat, tenang, tenang. Dosa mereka semua sudah aku ampuni." Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diakui umat oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap malam Jumat di bulan Rajab mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah masuk waktu saya, sekian demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup sekali lagi ya dengan bacaan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tambah satu lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di tutup.